Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak lupa rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa pada pagi hari ini. Selawat dan salam tentunya kita tidak lupa sampaikan dan sanjung kejikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita manusia dari kegelapan minadzulumati ilan nur dan juga telah memberikan menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa senantiasa mengikuti beliau dan para sahabatnya, dan juga kita senantiasa mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembacaan salah satu kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantan yang sangat masyhur, yang menjadi kitab rujukan para ulama di negeri ini dan juga banyak diajarkan di pesantren-pesantren di Nusantara. Salah satu kitab beliau pun amal yaitu kitab Nashihul Ibad. Dan pada pagi hari ini saya akan membacakan mulai dari halaman pertama yang berisi tentang nasihat-nasihat kepada kita, ya, ditujukan kepada manusia pada umumnya dan khusus kepada kaum muslimin. Di bab yang pertama ini kumpulan nasihat yang tentang berisi dua himbauan. Yang pertama adalah dua perkara yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, "Khoslatani la syai'an afdalu minhuma, al-imanu billah wa naf'ulil muslimin." Ada dua perkara yang tak satu pun mampu melebihi keutamaannya, yakni iman kepada Allah dan bermanfaat bagi umat Islam. Bermanfaat di sini maksudnya bermanfaat bagi umat Islam dalam ucapan, kekuasaan, harta benda maupun tenaga. Jadi kita dimanapun dan apapun yang kita miliki, entah itu harta, entah itu hanya tenaga atau bahkan kekuasaan, hendaknya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat, ya. Terutama bila kita memegang kekuasaan yang bisa menentukan hitam putihnya hukum di wilayah kita. Nah, tentunya kita akan lebih wajib lagi bagaimana menggunakan kekuasaan kita agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan dari apa yang kita tentukan keputusan itu tentu akan memberikan manfaat jariah amal buat kita sendiri. Dalam hadis yang masyhur yang sudah kita kenal, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat apapun yang kita bisa berikan. Di lingkungan kita bisa membantu tetangga, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan. Banyak yang kita bisa berikan kepada orang lain, ya. Di kelas kita bisa manfaatnya, kita bisa manfaat buat teman-teman di kelas seperti apa, mengajarkan apa yang kita bisa, meminjamkan pulpen misalnya, dan banyak hal yang lain, ya. Baik. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man asbaha la yanwil dzulma ala hadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanbi masrata matlumin wa qada'a hajatal muslimin kanat lahu ajru hajatin mabrurah." Siapa yang pada pagi harinya tidak mempunyai niat untuk menzalimi orang lain, maka dosanya akan diampuni, ya. Jadi kita bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatan wa ilaina nusyur,
dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini kita tidak punya niat sedikit pun untuk menjalimi orang lain, menyusahkan orang lain, ya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian siapa yang pada pagi harinya mempunyai niat memberikan pertolongan terhadap orang yang terzalimi dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, maka baginya pahala yang setara dengan haji mabrur. Ya. Kalau tadi kita niatnya tidak menzalimi orang lain, kemudian yang kedua ini niat untuk memberikan pertolongan apabila ada saudara kita yang terzalimi. Minimal kalau kita tidak punya kekuatan, kita mendoakan agar saudara kita mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu niat untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim yang lain. Ya, mungkin ada sahabat kita yang membutuhkan bantuan, saudara kita membutuhkan bantuan, tetangga kita butuh pertolongan, atau mungkin saudara dekat maupun saudara jauh, misalnya di Palestina, di dekat Al-Aqsa sana, di Uyghur, di Rohingya, dengan banyaknya canggihnya teknologi sekarang ini, mungkin kalau kita membaca WhatsApp dapat kiriman adanya lembaga-lembaga yang bukan sebenarnya, yang menyalurkan dana-dana kepada saudara-saudara kita di manapun. Nah, kita bisa ikut di situ, berperan di situ. Itu merupakan bagian dari niatan kita untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Maka baginya pahala setara dengan haji yang mabrur. Dan tidak ada balasan haji mabrur selain surga. Nah, itu salah satu keutamaannya. Ya, keutamaan ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, "Aqabul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururil ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu kurban aw yaqdilahu dainan wa khoslatakani la syai'in ahbathu min huma asyirku billah wa durulil muslimin." Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Nah, jadi ini merupakan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan mencintai. Sebagaimana ketika kita mencintai orang lain, maka Allah pun cinta kepada kita. Dan sebaliknya, jangan sampai terjadi kita membenci saudara kita, maka Allah pun akan benci juga kepada kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Nah, hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Nah, kembali lagi tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahkan orang yang banyak memberikan manfaat dianggap sebagai manusia yang terbaik, manusia yang paling baik. Perbuatan yang paling mulia adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan menghilangkan laparnya, mengatasi kesusahannya, dan melunasi hutangnya. Nah, jadi kita bisa melakukan apa pada saudara-saudara kita agar kesusahannya teratasi. Selain itu, terdapat dua perkara yang tak satu pun mampu mengalahkan keburukannya. Nah, selain tadi perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu tentang menghilangkan kesusahan saudara kita dan juga memberikan manfaat kepada orang lain, pada manusia lain, juga ada hal lain, yaitu
ada dua perkara yang tak satu pun mampu mengalahkan keburukannya, yaitu apa? Ini menandakan betapa buruknya perbuatan itu, betapa buruknya kelakuan ini. Nah, yaitu apa? Yakni asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Wadurulil muslimin. Duru, doro, yaitu apa? Mudor, kerugian, menyusahkan, ya, kepada umat Islam, baik kepada jiwa maupun hartanya. Pada jiwa, merugikan kaum muslim pada jiwanya artinya apa? Ya mungkin bisa sampai ke taraf membunuh saudaranya. Kemudian hartanya merugikan saudaranya. Jangan sampai kita dalam beramaliyah pun merugikan. Misalnya dalam jual beli, perdagangan, hutang piutang. Jangan sampai karena hal seperti ini atau malah ini yang harusnya kita bisa memberikan manfaat, malah jadinya merugikan saudara kita. Itu termasuk dua hal yang kata Allah tak ada satupun yang melebihi keburukannya. Artinya ini apa? Perbuatan yang tercela, perbuatan yang sangat buruk. Dua perkara itu tergolong paling buruk karena seluruh perintah Allah itu akan dikembalikan pada dua hal yang menjadi lawan dua perkara tersebut, yakni pengagungan terhadap Allah dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Jadi syirik dan merugikan, lawannya adalah mengagungkan Allah dan kasih sayang Allah kepada umat. Hanya Allah saja menyayangi saudara-saudara kita. Tentulah kita tidak pantas untuk merugikannya, kira-kira begitu. Seperti perintah sholat dibarengi dengan zakat. Sebagaimana firman-Nya, waqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini banyak sekali ayat Al-Quran ketika mendirikan sholat diiringi dengan menunaikan zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan manfaat. Karena zakat itu kan tujuannya apa? Selain menyisihkan harta adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Begitu juga dengan perintah bersyukur padanya disertai perintah berterima kasih kepada orang tua yang tercantum pada firman-Nya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, dia berkata, dalam suatu perjalanan aku pernah berjumpa dengan rahib pendeta. Aku bertanya, wahai rahib, wahai pendeta, apa derajat pertama yang harus diraih seorang murid? Rahib itu menjawab, mencegah kezaliman dan bersikap rendah hati. Sebab pahala suatu amal tidak akan naik jika masih ada kezaliman dalam dirinya. Nah, kezaliman ini kan berlawanan dengan sikap adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim artinya tidak sesuai. Ya, termasuk kita mengambil hak orang, ya, itu kan tidak adil. Nah, itu keadilan ini bisa atau harus terwujud di semua aspek dalam kehidupan kita. Ya, tentunya dengan sepahaman yang kita ketahui. Makanya kita perlu banyak-banyak belajar, banyak menuntut ilmu agar tidak sampai salah dalam memaknai keadilan itu sendiri. Dan pahala suatu amal tidak akan naik jika masih ada kezaliman dalam dirinya sendiri. Mungkin juga tidak hanya zalim pada orang lain, tapi bisa jadi zalim kepada dirinya. Zalim ini kan artinya apa? Mengambil hak atau tidak sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang bela-belain itu
begadang. Misalnya misal mau nonton pertunjukan, ya ini biasanya yang biasa tengah malam, entah itu ada pertandingan atau pertunjukan apa, akhirnya dibela-belain ini nggak tidur selama semalaman. Padahal setiap anggota tubuh kita itu ada haknya, termasuk haknya mata adalah istirahat. Nah, jadi pada saudara-saudara semua, pada pagi hari ini kita diajarkan tentang satu, bermanfaat buat orang lain, kemudian banyak bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah maupun berterima kasih kepada orang tua, dan juga tidak syirik. Nah, tidak syirik artinya apa? Kita menguatkan tauhid kita, keesaan kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita menzalimi baik diri kita maupun orang lain. Demikian pembahasan ataupun pembacaan kitab Nashul Ibad di pertama ini, halaman pertama sampai dengan halaman ketiga. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari Al-Fakir mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.